Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa sunnabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku jamaah Masjid Al-Ihya rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita terus menerus mendapatkan nikmat karunia Allah. Semoga nikmat Allah dapat kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti begitu kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Kita sebagai umatnya memohon kepada Allah agar kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, mari kita mantapkan kualitas iman dan takwa kita, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, meninggalkan larangan Allah dengan penuh kesabaran, menjalankan perintah Allah untuk memantapkan iman. Selalu ada ujian dan ada cobaan. Tambah tingkat kualitas keiman kita lebih baik, ujian akan lebih besar. Ketakwaan kita lebih baik, ujian akan dahsyat. Suatu ketika Syekh Imam Al-Albani mendapatkan suatu pertanyaan, man hum asyadun nasi bala'an, siapa manusia yang paling dahsyat, yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab dengan mengutip sabda Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal ansal. Manusia yang paling dahsyat ujiannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Terus berikutnya orang soleh, dan terus berikutnya
Nabi Adam diuji oleh Allah dengan anaknya yang bertengkar. Qabil membunuh Habil karena Qabil nazarnya, niatnya, sedekahnya tidak diterima karena riya. Sementara Habil diterima oleh Allah karena ikhlas. Nabi Nuh diuji dengan Allah, anaknya durhaka. Nabi Ibrahim diuji dengan Allah, bapaknya yang berhala. Sementara kaum zalim suatu ketika melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Ujian luar biasa. Nabi Muhammad dikejar-kejar karena hanya mengajak untuk mengesahkan Allah, mengajak untuk menjalankan ajaran Allah, dikejar, dilempar dengan batu, mau dibunuh. Itu ujian yang diberikan kepada para nabi, dan begitu juga nabi-nabi yang lain, ujiannya luar biasa. Jamaah rahimakumullah, ternyata hidup ini memang oleh Allah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati untuk diuji, diberikan cobaan. Siapa di antara yang mendapatkan ujian itu yang lebih baik amalnya? Demikian pula orang yang menyatakan beriman tidak dibiarkan saja tanpa ujian, tambah mantap imannya, tambah besar ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu mengatakan kami beriman tanpa ada ujian? Tidak, akan diuji, kata Allah. Akan diuji. Tambah besar tingkat keimanannya, tambah berat ujiannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah ketika mencintai hambanya, Allah akan memberikan ujian kepada hambanya. Ujian yang diberikan oleh Allah berbagai macam bentuknya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami uji kalian, kata Allah, dengan khauf, rasa takut anak tidak makan, takut anak sakit, takut berbagai macam rasa takut. Walju, kelaparan, mungkin kekurangan uang, kekurangan bahan pangan, kekurangan buah-buahan. Wal anfusi, mungkin ada keluarga kita yang dipanggil oleh Allah, tetapi di akhir ayat Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi lulus tidaknya menghadapi ujian ketika kita bersabar menghadapi ujian. Jamaah rahimakumullah, fi kulli mihnatin minhatun. Setiap ada ujian, ada cobaan, akan datang anugerah Allah. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan akan datang kemudahan. Itu yang mesti kita pahami, sehingga kita tidak putus asa ketika ujian datang menimpa kita.
Suatu ketika Rasulullah memberikan informasi kepada kita, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syauka yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Seorang muslim yang ditimpa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, ada merasa gelisah, ada gangguan, sampai duri yang menusuk kita pun, ketika kita menghadapi dengan ketabahan dan kesabaran, itu sebagai sarana untuk penghapusan dosa. Allahu Akbar. Itu dibalik ujian ada anugerah, dibalik ujian ada rahmat, sehingga kita perlu menghadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Jamaah rahimakumullah, as-sabru nisful iman. Sabar setengah daripada iman. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabri. Tidak ada pemberian anugerah Allah yang Allah berikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan sabar. Sehingga dalam suatu hadis qudsi, firman Allah, innallaha ta'ala qol idza batalaitu 'abdi bihabibataihi yakni bi'ainaihi fasabara awwatuhu minhumal jannah, rawahul Bukhari. Kata Allah dalam hadis qudsi, apabila aku menguji hambaku dengan menghilangkan dua yang dicintainya, matanya tidak melihat, fasabara, lalu dia sabar menghadapi ujian itu, awwatuhu minhuma al jannah, aku ganti dengan surga. Jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan pahala orang yang sabar itu luar biasa, unlimited, nggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jamaah rahimakumullah, nanti di hari kiamat, begitu orang yang di dunia tidak pernah mendapat ujian, dan di akhirat dia melihat bagaimana pahala yang melimpah yang Allah berikan kepada orang yang mendapatkan ujian di dunia tapi sabar. Sehingga orang yang tidak mendapat ujian itu, dia berharap kembali ke dunia supaya dapat mendapatkan ujian. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendapat ujian karena sabar. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawaba. Orang yang tidak mendapatkan ujian di hari kiamat, begitu melihat pahala yang begitu besar yang diberikan kepada orang yang mendapat ujian, dia kepingin kembali ke dunia. Bahkan lau anna juludahum kanat quditat bil maqarid, seandainya kulitnya pun dikelupas dengan gunting, seandainya bisa kembali ke dunia, dia mau. Artinya mendapatkan ujian seperti apapun dia siap untuk menerima ujian, karena besarnya orang yang sabar ketika menghadapi ujian di dunia. Jamaah rahimakumullah, lalu Allah memberikan informasi kepada kita bahwa ujian itu ada kalanya enak, mendapatkan sehat ujian, mendapatkan harta yang banyak ujian, dan juga sebaliknya, kadang-kadang ujian itu tidak enak, sakit-sakitan, tidak punya uang,
ujian. Sehingga Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan syar yang tidak enak, ujian, wal khair, dan yang enak, yang bagus-bagus, ujian. Sehingga ketika mendapatkan yang enak, mau enggak dia bersyukur. Ketika mendapatkan yang tidak enak, mau dia enggak bersabar. Sebab enak dan tidak enak adalah takdir Allah. Iman kepada takdir salah satu daripada rukun iman. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak syukur ketika mendapatkan yang enak, berarti tidak iman kepada takdir Allah. Tidak sabar ketika mendapatkan yang tidak enak, berarti dia tidak iman kepada takdir Allah. Berarti hilang sebagian dari rukun iman kita. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah itu kagum dengan orang yang mantap imannya. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perihal orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua keadaannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, yang menganggap semua keadaannya dianggap itu kebaikan. In asabathu sarra syakar, kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, yang enak-enak, dia bersyukur. Fakana khairan lah, itu yang baik baginya. Wa in asabathu darra sabar, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Fakana khairan lah, itu baik baginya. Seolah-olah hidup di dunia ini hanya ada dua. Kalau kita ingin tenang, ingin bahagia, syukur dan sabar, syukur dan sabar, syukur dan sabar. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim.